Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan analisis data. Dan sebelumnya saya akan menyebutkan nama anggota kelompok saya yang beranggotakan Muhammad Arif Rahman, Khairul Anwar, Satria Kurnia Taga, Muhammad Arif Zamzam, Divana Irhas, Rizal Ardiansyah, Iqbal Farhan, dan Ardina Pada Permukti. Dan berikut pengisi suara, perangkum materi, dan editor. Perkakas analisis data. Dalam melakukan analisis data sendiri, ada istilah yang bernama scraping. Scraping merupakan teknik atau metode otomatisasi yang memungkinkan seseorang mengekstrak data dari sebuah website, database, aplikasi enterprise, atau sistem legacy. Kemudian dapat menyimpannya ke dalam sebuah file dengan format tabular atau spreadsheet. Proses scraping bisa dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Salah satu kelebihan Python karena banyak digunakan untuk analisis data. Python memiliki banyak sekali fungsi dan library atau pustaka yang memudahkan dalam melakukan analisis data, salah satunya melakukan scraping. Yang pertama, Google Colaboratory. Karena menggunakan bahasa pemrograman Python dibutuhkan IDE, Integrated Development Environment, yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Salah satu alat yang bisa digunakan yaitu Google Colaboratory atau Google Colab. Keistimewaan lainnya, banyak fungsi dan pustaka Python yang sudah terpasang dalam Google Colab sehingga bisa langsung digunakan. Google Colaboratory atau Google Colab adalah sebuah executable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Software ini dapat dijalankan menggunakan browser seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome. Google Colaboratory sendiri memiliki tampilan UI yang ramah bagi pemula dan menjalankan kode dengan mudah. Ada banyak fitur yang ditawarkan Google Colaboratory. Berikut beberapa fitur yang ada di Google Colaboratory. Nama notebook, start, header kanan, menu bar, panel kiri, toolbar atas, konten notebook, toolbar cell. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan interpretatif yang dipasang pada berbagai platform, khususnya platform yang berfokus pada keterbacaan kode secain Internet of Things atau LON dan machine learning merupakan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan Python. Cetak data atau print. Perintah untuk mencetak nilai atau data. Perintah yang paling sederhana dalam bahasa pemrograman ini. Perintah cetak dilakukan menggunakan perintah print. 2. Python. Pemberian nilai data, assignment. Pengisian data di luar tanda kurung juga dapat dicetak. Pengisian atau pemberian nilai data ini dinamakan assignment. Proses assignment dilakukan dengan menyediakan sebuah nama variabel, kemudian diisi dengan suatu nilai data menggunakan tanda sama dengan. Untuk satu variabel array menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja yang disebut variabel array. Satu variabel dapat menyimpan banyak nilai. Untuk memindahkannya, dapat menyebutkan nilai-nilai tersebut sebagai nilai pertama atau elemen indeks pertama, elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya. Dalam bahasa pemrograman, mengakses nilai ke n dari suatu array dapat dilakukan menggunakan kurung siku. Setelah nama variabel array tersebut
Ini adalah cara kerja array. Itu dia. Dan ini adalah contoh kode append function untuk menambah elemen ke dalam array. Penelusuran data atau perulangan loop dengan for. Pada penulisan kode program tersebut, kode program array pada baris pertama hanya mencetak satu elemen sebuah data array pada indeks pertama. Selanjutnya pada baris ketiga dan kelima mencetak banyak elemen tetapi sebagai satu data utuh. Kemudian uji kondisi branch try. Array diisi dengan satu jenis data, yaitu data bilangan. Namun demikian, sebuah array bisa diisi dengan data yang bervariasi, misalnya data bilangan dan data tekstual atau data karakter dengan tanda petik. Pada array di samping, tipe data bilangan atau integer, namun terselip tipe data tekstual atau karakter. Pada baris ketiga dilakukan eksekusi pembagian dengan angka 2. Hal ini menyebabkan kode berhenti mengeksekusi kode berikutnya. Untuk menangkap error yang ada, kita bisa menggunakan statement try except. Dengan begitu, error tidak menghalangi pengeksekusian kode. Sesuai dengan namanya, try yang artinya mencoba. Pada baris array yang pertama adalah data dengan bilangan 2, kemudian akan ditry dibagi dengan 2 yang akan menghasilkan nilai 1. Begitu juga dengan data integer 14. Yang pertama akan dicoba dengan dibagikan menjadi 2, dibagi 2 dan hasilnya adalah 7. Dan kemudian di yang ketiga, ini adalah bukan termasuk ke dalam data bilangan yang akan dilempar ke except dan mengeluarkan kata-kata bukan bilangan. Menguji kondisi atau disebut dengan branch dengan statement if else. Pernyataan if akan menguji kondisi jika bernilai true atau benar. Contohnya pada nilai di sini. Jika nilai lebih besar daripada 70 akan terprint tulisan lulus. Kemudian ada pustaka kode atau library import. Keberadaan fitur library atau pustaka sebuah pemrograman memungkinkan untuk mendapatkan fungsionalitas yang tidak ada di program. Fungsionalitas ini disediakan oleh penyedia bahasa pemrograman atau komunitas tertentu yang memang sering menggunakan fungsional tersebut. Library atau pustaka adalah koleksi program dan paket yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Contohnya adalah penggunaan library Pandas, yang dimana ketika menggunakan library-nya akan tertampil tampilan yang lebih rapi seperti ini. Koleksi data dan visualisasi data. 1. Koleksi data. Proses koleksi data atau pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan web scraping. Web scraping adalah proses ekstraksi data dari sebuah website. Contohnya adalah mengcopy daftar kontak dari sebuah direktori web. Web scraping dilakukan menggunakan web scraper, boot, web spider, atau web crawler. Web scraper adalah program yang masuk ke halaman website, mengunduh konten, mengekstraksi data dari konten, dan menyimpan data ke suatu file atau database. Cara menggunakan web scraping dalam bahasa Python menggunakan Google Colab. Scraping dimulai dengan proses parsing. Parsing artinya mengambil kode program dari sebuah halaman website secara utuh yang masih dalam bentuk kode HTML. Kode HTML tersebut diproses setiap elemennya untuk mendapatkan data yang penting yang akan dirangkum. Berikut adalah contoh scraping pada website lowongan kerja. Dan pada baris ini adalah proses scrapingnya, yang dimana H dinyatakan sebagai linknya, yang kemudian diambil datanya dengan menggunakan request.get. Visualisasi data supaya mudah dipahami.
Analisis data diubah ke dalam bentuk visual. Bentuk data visual dapat berupa diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis. Sebelum mengolah dan menyajikan data menjadi diagram, data tersebut perlu disiapkan terlebih dahulu. Dalam analisis data, proses persiapan ini disebut pra-pemrosesan data. Data processing. Setelah disiapkan, selanjutnya data bisa diolah dan divisualisasikan. Visualisasi data. A. Pemrosesan data. Tahap ini bertujuan mempersiapkan data yang akan diolah. Ada kalanya data yang akan diolah masih mentah, masih ada beberapa kesalahan. Jika dibiarkan, tentu data tersebut tidak dapat dibuat visualisasinya. B. Visualisasi data barcode. Gunakan library Python Plotly untuk membuat tampilan grafik atau diagram. Kita perlu menambahkan library ini sebelum menggunakannya. Sama seperti menggunakan library sebelumnya, gunakan perintah import. C. Pra-pemrosesan data lanjut. Apabila tampilan data masih kurang rapi dan sulit dibaca, kita dapat memprosesnya lagi menjadi sebuah tampilan visual yang lebih mudah dipahami. Sebagai contoh, dengan mengelompokkan ke dalam gabungan variabel yang sesuai yang diinginkan. D. Visualisasi data dengan diagram lain. Selain menyiapkan visualisasi data dengan diagram batang, dapat juga ditampilkan ke dalam bentuk diagram lain. Sebagai contoh, ke dalam bentuk diagram lingkaran. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.